Tottenham segera pecat Antonio Conte. Mbappe resmi jadi kapten timnas Prancis. PSG siap datangkan Haaland dan tumbalkan bintang. Ronaldo bikin Liga Arab Saudi dikenal di 137 negara. Mimpi besar Erick Thohir untuk timnas Indonesia. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Menurut laporan The Telegraph Selasa 21 Maret, hubungan Antonio Conte dan The Lily White saat ini dinilai sulit untuk diperbaiki. Bos Tottenham Daniel Levy sedang mempertimbangkan langkah selanjutnya terkait masa depan Conte. Ada kemungkinan Tottenham memecat Antonio Conte sebelum minggu berganti. Masih dari The Telegraph, jika Conte benar didepak dalam waktu dekat, Tottenham akan menugaskan Ryan Mason sebagai pelatih interim. Dua tokoh Fulham, striker Alexander Mitrovic dan pelatih Marco Silva didakwa oleh FA. Mitrovic menghadapi larangan bermain dalam jangka waktu lama setelah FA mengatakan hukuman standar atas kartu merah saat kekalahan 3-1 timnya di perempat final Piala FA dari Manchester United. FA juga mengatakan bahwa perilaku Mitrovic setelah diusir keluar lapangan adalah menghina dan mengancam. Sementara Marco Silva didakwa karena marah-marah pada wasit keempat. Setelah pensiunnya Hugo Lloris, Mike Maignan mengambil alih posisi kiper utama timnas Prancis. Hal tersebut ditegaskan oleh pelatih Didier Deschamps. Kiper milik AC Milan tersebut akan menjadi pilihan utama di bawah Mister saat Prancis menghadapi Belanda dan Irlandia pada kualifikasi Euro 2024. Di sisi lain, Deschamps tetap bakal memberikan kesempatan untuk kiper lain merasakan tampil di ajang internasional. Deschamps menekankan pentingnya jam terbang. Jelang kualifikasi Euro 2024, Kylian Mbappe resmi ditunjuk sebagai kapten tim untuk timnas Prancis. Sosoknya diharapkan bisa menjadi penanda era baru sepak bola Prancis pasca Piala Dunia 2022. Deschamps memilih Mbappe dibanding Griezmann yang secara usia lebih senior guna menyongsong era baru di timnas Prancis. Mbappe sebelumnya juga sudah sempat mengapteni PSG dalam beberapa kesempatan. Jelang laga kualifikasi Euro 2024 melawan Inggris, Roberto Mancini mengeluhkan kedalaman skuad yang dimiliki timnas Italia saat ini. Pasalnya, beberapa pemain andalan Mancini terkena cedera saat ini. Cederanya para pemain penting tersebut akan teratasi jika saja Italia punya kedalaman skuad yang baik seperti Inggris. Namun sayangnya, hal itu tidak dimiliki Italia yang bahkan memanggil Federico Chiesa yang cedera. Mancini mengeluhkan berubahnya sepak bola dunia dalam beberapa tahun terakhir. Mancini menilai ada kecenderungan para pemain muda yang lahir di Italia membela timnas lain setelah memasuki usia matang. Pekan kemarin Inter takluk 0-1 dari Juventus berkat gol Filip Kostic. Usai pertandingan, Simone Inzaghi mengecam wasit dan VAR soal gol Kostic. Inzaghi menilai Adrien Rabiot melakukan handball dalam proses terciptanya gol Kostic. Akan tetapi, mantan gelandang Juve Marchisio menilai Rabiot tidak melakukan handball. Marchisio menyebut Inzaghi seharusnya lebih mengkhawatirkan kurangnya pressing dari bek-bek Inter yang membuat Kostic leluasa melepaskan tembakan. Timnas Inggris dipastikan kehilangan Marcus Rashford dan Mason Mount untuk dua laga awal kualifikasi Euro 2024. Dilansir dari laman resmi Timnas Inggris, Rashford mengalami cedera saat Manchester United melawan Fulham di perempat final Piala FA Minggu 19 Maret. Sementara itu Mason Mount meski mulai pulih dari cedera akan tetap bersama Chelsea. Gareth Southgate memutuskan tidak memanggil pemain pengganti untuk mengisi kekosongan tempat yang ditinggalkan Rashford dan Mount. Menurut kabar dari Football Italia, AC Milan diwartakan masih berupaya memperpanjang kontrak Rafael Leao. Jika tak diperpanjang, maka menjualnya bisa menjadi pilihan. Milan tidak berniat kehilangan Leao dengan status bebas transfer dan mereka akan menjualnya di musim panas jika dia tidak menandatangani kontrak baru. Pelatih timnas Belanda Ronald Koeman telah mengumpulkan skuadnya dan tidak ada Frenkie de Jong di sana. Gelandang Barcelona itu alami cedera hamstring di El Clasico dan dipastikan tak akan memperkuat timnas Belanda di kualifikasi Euro 2024. Dilansir Football Espanya, ex-pemain Ajax ini akan menepi selama 2 pekan ke depan. De Jong diprediksi bakal absen pada laga pertama Barcelona setelah jeda internasional, yaitu kontra Elche.
Timnas Uruguay telah mengkonfirmasi bahwa Ronald Araujo mengalami cedera sehingga absen di jeda internasional bulan ini. Araujo yang baru saja membela Barcelona di El Clasico alami cedera selepas laga. Ia dikabarkan mengalami cedera otot. Laporan yang beredar di Spanyol menyebutkan bahwa cedera yang dialami Araujo masuk dalam kategori ringan dan membuatnya tidak akan menepi dalam waktu lama. Jamal Musiala dipastikan mundur dari timnas Jerman untuk 2 pertandingan uji coba pada jeda internasional akhir Maret 2023, yang mana Der Panzer akan melawan timnas Peru dan Belgia. Pelatih timnas Jerman Hansi Flick menjelaskan bahwa gelandang Bayern Munchen itu dalam kondisi tidak fit sehingga memaksanya untuk beristirahat. Kontrak Kapten Barcelona Sergio Busquets akan habis pada akhir musim ini. Dia disebut menarik minat banyak klub, termasuk Inter Miami dari MLS. Gelandang senior itu juga disebut mempertimbangkan untuk tetap tinggal bersama klub masa kecilnya. Tapi menurut Mundo Deportivo, ia akan membuat keputusan tentang masa depan setelah jeda internasional bulan ini. PSG menentukan nasib mega bintang mereka, Lionel Messi, secara lebih dini karena 2 pertimbangan yang ada. Dilansir Le Equipe, PSG berniat untuk melepas Messi secara gratis. Keputusan tersebut didasarkan kepada 2 aspek yang sulit diubah oleh Paris Saint-Germain. Hasil Liga Champions menjadi faktor penentu nasib penyerang asal Argentina tersebut. Hal kedua, kondisi Messi saat ini juga tidak didukung oleh supporter PSG. PSG dilaporkan siap mendatangkan Erling Haaland dengan menumbalkan Neymar dan Lionel Messi. Kedua pemain bintang itu dinilai gagal memberikan kontribusi yang signifikan untuk PSG dan bakal dilepas. Sebagai gantinya, Haaland yang akan direkrut guna menemani Kylian Mbappe di depan. Lewat kekuatan finansial yang luar biasa, tentunya membeli Haaland bukanlah hal sulit bagi PSG. Kedatangan Cristiano Ronaldo ke Al Nassr membawa berkah bagi Arab Saudi, khususnya dunia bal-balan di negara tersebut. Bagaimana tidak, Ronaldo menjadi pahlawan karena membuat Liga Arab Saudi dikenal di 137 negara di seluruh dunia. Seluruh mata para penikmat sepak bola pun langsung tertuju ke Liga Arab Saudi yang sebelumnya sama sekali tidak dilirik oleh investor. Xavi Hernandez berhasil menyamai prestasi Pep Guardiola setelah Barcelona mengalahkan Real Madrid di laga lanjutan Liga Spanyol 2022-2023. Ini merupakan kemenangan ketiga Xavi di El Clasico dalam setahun. Sebelumnya, Barcelona juga berhasil memastikan kemenangan 3-1 atas Real Madrid pada babak final Piala Super Spanyol. Setelahnya, Barcelona juga sukses menumbangkan tim asuhan Carlo Ancelotti itu di leg pertama Copa del Rey dengan skor 1-0. 3 kemenangan dalam 1 tahun melawan Real Madrid membuat Xavi kini sejajar dengan Guardiola yang pernah melakukannya pada tahun 2011. Napoli kini unggul 19 poin di puncak klasmen Serie A dan secara matematis bisa meraih Scudetto pada 30 April di Stadio Diego Armando Maradona. Itu dengan amunisi gap saat ini tetap sama dan tidak bertambah. Tanggal 30 April, Napoli akan melawan Salernitana di pekan ke-32. Artinya, setelah pekan ke-32 itu, akan ada 6 pertandingan tersisa dan hanya 18 poin yang diperebutkan. Dan jika Napoli tetap menjaga jarak 19 poin, mereka bisa menyegel gelar Scudetto di pekan ke-32. Lionel Messi selain tak bisa membawa PSG raih kemenangan atas Rennes, ia juga dapat cemoohan dari fans. Cemoohan itu ia dapatkan sebelum kick-off laga kontra Rennes. Hal ini terjadi kala nama Messi diumumkan di stadion jadi starter melawan Rennes. Fans garis keras PSG melakukan hal ini karena mereka geram tim kesayangannya disingkirkan Bayern Munchen di Liga Champions. Musim panas lalu, Xavi Simons meninggalkan PSG karena minimnya kesempatan bermain bersama tim utama. Simons kini menikmati karirnya bersama PSV asuhan Ruud van Nistelrooy. Kontraknya saat ini berjalan hingga Juni 2027. Dan dalam beberapa minggu terakhir, desas-desus beredar bahwa Simons mungkin bisa kembali ke Paris. Akan tetapi, menurut laporan Le Equipe, Xavi Simons lebih memprioritaskan petualangan barunya di Belanda daripada kembali ke PSG. Wartawan senior Sports Mall, Ben Knapton, mengabarkan manajer Tottenham Hotspur Antonio Conte akhirnya mengklarifikasi kepada Dewan Direksi bahwa kemarahannya itu ditujukan kepada para pemain bukan pada manajemen.
Seperti diketahui sebelumnya, Conte mengeluarkan kata-kata kasar dalam konferensi persnya, mengecam para pemain yang egois dan mempertanyakan kurangnya kesuksesan klub di bawah asuhan Joe Lewis dan Daniel Levy. Chelsea dikabarkan kembali akan mengeluarkan uang dengan jumlah yang cukup besar. Dikabarkan Chelsea bakal menyiapkan dana sebesar 2 miliar pounds atau sekitar 37,4 triliun rupiah untuk membangun stadion baru. Nantinya, stadion tersebut tetap akan berlokasi di Stamford Bridge, markas Chelsea saat ini. Dikabarkan pemilik Chelsea, Todd Boehly, saat ini sudah membuka obrolan dengan pemilik Fulham, Said Khan. Obrolan tersebut dikabarkan terkaitnya Chelsea untuk menggunakan fasilitas Fulham selama proyek stadion baru dikerjakan. Manajer The Reds, Jurgen Klopp, menginginkan agar kontrak James Milner di Liverpool diperpanjang untuk 1 musim lagi. Gelandang 37 tahun itu akan berstatus bebas agen pada akhir musim ini dan telah disebut-sebut akan hengkang saat Liverpool bersiap untuk melakukan perombakan besar-besaran di lini tengah. Klopp diduga akan menganggap Milner sebagai kehilangan besar di ruang ganti jika dia pergi musim panas ini, tetapi Liverpool berharap kesepakatan baru dapat segera tercapai saat negosiasi dimulai. Manchester City masih berpeluang untuk meraih treble winners musim ini. Mereka masih bertahan di Piala FA serta Liga Champions. Selain itu, City juga masih ada peluang untuk mempertahankan gelar Liga Inggris meski saat ini berjarak 8 poin dari Arsenal. City masih memiliki 1 laga tunda. Pelatih Pep Guardiola pun berharap City dapat meraih kemenangan demi kemenangan, sembari berdoa agar The Gunners terpeleset supaya memuluskan jalan City menuju tangga juara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir punya mimpi besar untuk Timnas Indonesia. Ia menargetkan Timnas Indonesia bisa tembus 50 besar ranking FIFA pada tahun 2045 mendatang. Menteri BUMN itu pun mengatakan mimpi itu tak hanya omongan belaka. Ia berharap seluruh insan sepak bola Indonesia bisa membantu mewujudkan mimpi tersebut. Terlebih, Indonesia juga punya target besar sebagai negara maju pada 2045. PSSI berencana mendatangkan Timnas Argentina untuk beruji coba dengan Timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni. Andai duel melawan Argentina di FIFA Matchday Juni 2023 benar-benar terjadi, maka ada sederet keuntungan yang dirasakan Timnas Indonesia kelak. Pertama, dari segi permainan akan meningkat karena Argentina lawan yang kuat. Kedua, menaikkan animo sepak bola Indonesia. Dan yang ketiga, hal ini akan berimbas pada ranking FIFA bagi Indonesia andai mampu meraih hasil positif atas Argentina. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!